Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Supri on Kicau. Kali ini kita akan mencoba membuat rak untuk toko ya. Sebenarnya raknya simpel sih untuk bikin penempatan kayak kardus mie ya. Kemudian ada jajan-jajanan seperti itu. Ini pesanan ya, jadi pesanan yang kemudian saya publikasikan cara pembuatannya. Siapa tahu teman-teman juga bisa bikin sendiri. Nah, untuk bahan saya belum tahu nih habisnya berapa, tapi nanti di pertengahan atau akhir video nanti saya jelaskan habisnya berapa gitu ya, biar enak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita akan bikin 4 lantai raknya. Nah, potongannya ini tadi habis 5 batang ya, 5 batang besi holo yang kita gunakan ukuran 4x4 nih ya. 4x4. Wih, keren dari dalam. Seperti 3 dimensi ini. Malah mainan ya. Nah, ini 4x4 yang kita perlukan 170 cm sebanyak 4 batang ya. 4 batang. Kita gunakan untuk kaki. Kemudian 120 cm ya, 120 cm kita perlukan 1 2 3 4 8 batang. Ini untuk penahan raknya ya. Kemudian ini sebenarnya kurang nih ya. Kalau 5 batang kurang. Kita pakai harusnya 6. Kenapa 6? Karena nanti di tengahnya harus ada penyangga. Jadi ini masih kurang 1 batang, nanti saya beli lagi ya, karena kemarin cuma ada 5 gitu. Ya, ini perlu 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kalau untuk 120 cm mau kuat, tengahnya ditambahin ya, tengahnya ditambahin. Karena kalau nggak ditambahin, yang khawatir adalah plywoodnya yang jebol. Jadi lebih dari 8 ini ya, kita perlukan tambahannya di tengah. Bisa 2 per baris kalau mau lebih kuat. Kalau 1 juga bisa sebenarnya. Kalau 1 berarti ambil 4 batang ya, tapi saran 2 lah kalau mau kuat ya, atau dikombinasikan dengan ukuran 2x4. Nah, ukurannya ada bahan 2x4. Nah, nanti kita bisa pakai yang tengah ini, penyangga tengahnya ya, supaya untuk nahan lantainya supaya nggak melengkung. Itu kita bisa kasih ini 2x4 ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita ukur dan kita bikin kakinya dulu. Ya, pertama kita akan bikin pola potongan ini dulu. Setelah itu nanti kita ukur kakinya ya. Kita bikin polanya dulu. Ya, untuk potongan atas kita bikin bukaan seperti ini. Ini ukurannya kita ambil seperti ini ya. Jadi kakinya kan ini. Ketika dijadikan rak seperti ini ya, jadi ini masuk. Kita potong pada bagian bawah ya. Karena 4x4 ini tebal, kita gunakan tang ya, nggak kuat tangannya. Nah, ini nggak saya potong habis, saya buat seperti ini. Beda dengan yang kecil, lebih kecil. Kalau ini saya masukkan, ini enggak. Saya buat seperti ini supaya ada penyangga. Nah, kemudian ini kita lihat. Ya, nah ini kita buat model seperti ini 2 batang ya, untuk bagian atas. Nah, kita buat seperti ini. 2 batang pada bagian atas, nanti sisanya untuk bagian tengah dan garis bawah ya. Ya, berikutnya kita bikin potongan 2 sisi nih ya, untuk bagian tengah dan bawah. Ini kita potong seperti ini. Ini kenapa saya gampang motongnya, karena gunting saya ada ukurannya ya. Jadi potongnya sebenarnya nanti untuk di sini ya. Nah, ini sudah ada potong, ada ukurannya, jadi digunting ini udah saya tandain, jadi lebih gampang ya.
Nah, ini kita buat seperti ini. Ini kita rapikan. Rapikan juga. Dari sini juga kita rapikan supaya nggak tajam. Nah, kemudian yang ada sisi garis nanti penempatannya di bawah. Ini saya potong sedikit aja lah, jangan habis ya. Sama seperti sebelumnya. Ya. Nah, saya potong seperti ini. Kemudian di sini juga saya potong seperti ini. Nggak habis. Nah, yang di sini ini kita buang. Ini kita buang. Kenapa? Ini posisi di nanti ketutupan sama lantainya. Jadi kita buang. Jadi supaya kekuatannya dari bawah sini aja. Ya, dari atas nggak ada. Nah, jadi seperti ini. Jadi aplikasinya nanti digunakan untuk nah ini. Jadi ini pada bagian bawah ada penyangga. Jadi supaya nggak naik. Ini kita berikan seperti ini. Nanti kalau mau dipaku ya bisa. Ya. Nah, ini kita bikin 4 dulu ya. Nanti ada kekurangannya di tengah kita bikin dulu. Oke. Ini kita dapatkan 2 batang seperti ini ya. Ini pola potongnya. Kemudian ada 6 batangnya. Pola potongnya kita bikin seperti ini untuk bagian tengah. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk pengukuran kakinya. Oke, untuk kaki kita ukur tarik garis. Ini 45 dari atas ya. 45 cm. Dari ini posisi di atas. Nah, ini garisnya nanti seperti ini. Kemudian di sini 45 lagi sampai 3 kali, kemudian paling bawah itu sisanya nanti 30, perkiraan 30 cm itu untuk kakinya ya. Seperti itu. Ya, oke, sekarang kita rakit ya. Saya fokuskan dulu kameranya karena ini megang kamera pakai tripod sendiri ya. Kita ambil potongan yang ini untuk pada bagian atas ya, kemudian kita pasang. Nah, ini sambungan saya letakkan pada bagian dalam. Nah, seperti ini. Jadi cari kerapiannya. Ini beda dengan 2x4 ya. 4x4 agak keras ya. Nah, ini masukkan. Oke. Kemudian kita paku ripen. Langsung ambil pada bagian bawah supaya ngunci terlebih dahulu. Kita pasangkan di sini.
ini kakinya 2, kita bikin seperti ini. Kemudian kita akan pola ini ya agar nempel nanti terpasang di sini ya, jadi kalau jadi rak seperti nantinya ya. Ini. Oke, cara potongnya kurang lebih sama seperti bikin rak kecil, cuman di sini ada yang dibuang 2 sisi ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Pada bagian atas kita ambil satu pola potongan seperti ini. Ya. Oke, nah ini kita bikin pada bagian atas pola potongannya seperti ini ya. Ini. Nanti untuk potongan berikutnya ini kita buang, jadi kita sisakan yang ini aja. Ya. Sorry, yang kita buang yang seperti ini. Kita bikin 2 batang untuk seperti ini. Oke, potongan berikutnya kita buat seperti ini. Ya. Dikupasannya seperti ini. Yang di atas ini kita buang karena di sini untuk lantai. Ini untuk samping. Kenapa ini kita nggak bikin los dua-duanya yang seperti ini ya? Karena nih gambarannya nanti seperti ini. Tuh. Ya. Oke. Saya megang HP-nya agak susah ini. Saya zoom dulu. Nah, itu. Ini kelihatan ya. Ini kelihatan ngelipat di sini. Ya, ini kelihatan ngelipat di sini. Nah, itu seperti itu fungsinya nanti. Jadi nanti kita tembak paku di sini. Ini juga kita tembak supaya kuat. Kemudian dari atas sini juga kita tembak ini dari sini. Oke, kita lanjut untuk kerangkai. Oke, 2 kaki udah kita dapatkan, itu juga sudah kita potong. Sekarang akan coba kita rakit ya. Ini posisi pada bagian atas. Ya, ini kita pasang di sini. Pasang seperti ini. Jadi ini ketutup, ini juga ketutup. Ya. Nah, sebelahnya ya, ini kita pasang. Ya, ini sudah kita dapatkan 2 sisi. Lanjut, gedein. Ya, kita sudah dapatkan 2 sisi ini. Kemudian untuk kunci kita pasang bawahnya dulu. Ya. Ya, ini udah kita dapatkan seperti ini. Ya, nanti tinggal di sisi sebelahnya kita pasang ya. Oke. Ya, berikutnya kita pasang di sisi ini. Karena ini besar ya, lebar. Kalau saya balik
dia langsung buka. Jadi saya berdirikan gini supaya nguncinya, masangnya nggak terlalu sulit. Kita satu aja kita kunci, nanti baru kita balik ya. Saya paskan tripodnya dulu seperti ini. Ya, jadi tadi saya berdirikan supaya memudahkan saya masang. Karena kalau ini saya berdirikan, saya megang sini, ini pasti roboh. Jadi saya buat seperti itu kalau kita kerja sendiri ya. Nah, kemudian selanjutnya tinggal kita pasang pada bagian atasnya. Nah, ini kita pasang seperti ini. Nanti tinggal dikunci lagi nih, ada dua. Nah, ini pada bagian sini. Ya, kemudian ini pada bagian ya, ini sudah mulai terlihat bentuknya ya. Oke, video saya skip ya, nanti hasil akhirnya saya lihatkan lagi ya. Ini raknya udah mulai kelihatan bentuknya ya, tadi udah kita pakuin. Sekarang yang terakhir untuk penguatan rak, tinggal kita paku sisi dalam. Nah, ini kita paku supaya ini nggak goyang ya. Ini kalau nggak kita paku, kita kelihatnya ini bisa naik turun ya. Ini bisa buka seperti ini. Nah, ini untuk beban plywoodnya ya. Nah, kalau ini menggunakan plywood 9 mili, tidak pakai tulangan tengah, aman. Karena 9 mili tebal, masih aman ya. Untuk beban, karena ini udah kuat, tambah plywood 9 milinya juga tebal, kuat, aman. Tapi kalau kita menggunakan plywood ini plywoodnya plywood 4 mili, kita tetap pakai kerangka tengah. Jadi teman-teman kalau mau bikin pakai plywood 9 mili, bahannya cukup 5 batang, itu udah ngepres, nggak ada sisa ya. Tapi kalau pakai plywood 4 mili, teman-teman harus beli 6 batang, karena untuk kerangka tengah masih kurang ya, masih kurang. Kurangnya nanggung nih, 4 kali 4 16, 160 cm gitu ya. Makanya hitung aja 1 batang ya. Oke, sekarang untuk masang plywoodnya seperti video-video rak sebelumnya ya, tinggal di pola kemudian pasang, dan cukup sampai di sini. Nanti hasil akhirnya saya perlihatkan ya, hasil akhirnya jadinya seperti apa. Terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa klik subscribe dan tinggalkan komentar. Kritiknya juga boleh, yang pedes, yang manis silahkan. Yang jelas terima kasih yang sudah nonton video ini ya, semoga bermanfaat ya. Inilah hasil akhirnya rak yang kita bikin tadi. Modelnya udah jadi seperti ini ya, siap dipakai buat jualan sembakonya ya. Mungkin ada kardus mie, kemudian nanti ada kue, jajanan-jajanan yang lain ya. Ini kita buatkan jarak antar rak ini sekitar 40 cm ya. Makanya kita bikin tadi panjangnya, tingginya ada iklan lewat. Tingginya kita bikin 170 cm ya. Jadi 45 ini sama kerangka ya. Sebenarnya lebih sih, 40 cm nya lebih dikit. Sengaja saya lebihkan dikit. Karena kalau kita bikin ngepres, mainan mili ya agak inilah, karena kita pakai mesin gerinda tangan ya, gerinda potong yang manual yang kita pegang, bukan yang duduk ya. Itu kadang masih kurang siku, jadi makanya saya nggak main ke berapa mili-milinya, langsung saya kasih 45 cm jarak antar jarak dari atas ini ya. Nih dari sini, dari kerangka ini ke sini 45, kemudian dari sini ke bawah ini 45 lagi. Jadi ini kisaran 4 cm kayaknya ya, kisaran 4 cm ya dipakai.
Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video pembuatan rak ini tadi sampai habis. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like-nya ya. Kemudian yang belum subscribe di subscribe. Siapa tahu ada produk terbaru, rahasia-rahasia terbaru yang bisa saya bongkar. Ya, saya sampaikan nanti di channel saya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang bisa membuat seperti ini, harapannya bisa membuat lapangan usaha di rumahnya masing-masing, dapat memberikan rezeki dan membuka pintu rezeki yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.